Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan bulat dan operasinya. Sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf kapital Z yang berasal dari kata Zahlen dari bahasa Jerman yang berarti bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Berikut merupakan contoh dari garis bilangan bulat. Dalam garis bilangan tersebut terdapat bilangan bulat yang dikelompokkan dalam beberapa bagian, diantaranya yakni bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Yang pertama, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ialah himpunan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat positif ini disebut juga dengan bilangan asli. Yang selanjutnya yakni bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ialah himpunan semua bilangan dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Dalam garis bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Yang selanjutnya yakni manfaat dari bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat digunakan untuk melakukan perhitungan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bilangan bulat juga dapat berfungsi sebagai tipe data dalam bahasa pemrograman komputer. Operasi hitung dalam bilangan bulat terdapat 4 macam, yakni operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk yang pertama yakni operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Di sini terdapat sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama yakni sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya yakni 5 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Yang kedua yakni sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Contohnya yakni dalam kurung 4 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2. Yang hasilnya yakni 13. Untuk yang ketiga yakni sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, maka hasil operasi penjumlahan tersebut akan tetap sama. Contohnya 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan 8. Untuk yang keempat yakni unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse merupakan lawan. Jadi di situ lawan dari A ialah min A. Secara umum sifat inverse ini dituliskan dengan A plus min A sama dengan 0. Dan yang terakhir yakni sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A plus B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya 3 ditambah 8 sama dengan 11. Angka 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Yang kedua yakni operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda min. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif, maka akan bergerak ke kiri atau semakin kecil. Berikut dijelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Dalam operasi pengurangan berlaku A min B sama dengan A plus min B. A dikurangi min B sama dengan A plus B. Contoh, 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah min 1 sama dengan 2.
Dan 4 dikurangi min 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang selanjutnya yakni dalam operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Jadi A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Dalam kurung A dikurangi B dikurangi C juga tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Contohnya 4 dikurangi 2 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 4. Karena apa? Kalau dihitung maka jumlahnya akan berbeda. Yang selanjutnya yaitu pengurangan yang melibatkan bilangan 0, maka A dikurangi 0 sama dengan A, sedangkan 0 dikurangi A sama dengan min A. Contohnya 4 dikurangi 0 sama dengan 4 dan 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Yang terakhir yakni bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A min B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 6, 1 dan 5 itu juga merupakan bilangan bulat. Yang ketiga yakni operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang atau kali yang disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Sifat-sifat operasi perkalian yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya 5 dikali 6 sama dengan 30. 5, 6, dan 30 merupakan bilangan bulat positif. Yang selanjutnya yakni hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang selanjutnya yakni apabila bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya yaitu bilangan bulat negatif. Contohnya 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Jadi hasil operasinya yakni min 12 yaitu bilangan bulat negatif. Yang ketiga yakni apabila bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan positif. Contohnya yaitu min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 10. Sifat-sifat dalam operasi perkalian yang pertama yakni sifat komutatif. Jika A dikali B sama dengan B dikali A, contohnya 9 dikali 2 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Yang kedua yakni sifat asosiatif. Sifat asosiatif apabila ada A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya dalam kurung 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Hasilnya yakni 24. Sifat yang tiga yakni sifat distributif. Jika A dikali dalam kurung B ditambah C, hasilnya yakni A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Yakni 12 ditambah 6 sama dengan 18. Yang keempat yakni unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian ialah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yakni A dikali 1 sama dengan A. Contohnya 21 dikali 1 hasilnya ya tetap yakni 21. Sifat yang terakhir yakni sifat tertutup. Sifat tertutup yaitu perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi bilangan 7, 2 dan 14 merupakan bilangan bulat. Yang terakhir yakni operasi pembagian. Yaitu di sini ada rumus, jika plus dibagi plus hasilnya akan plus, jika plus dibagi min hasilnya akan min, jika min dibagi min maka hasilnya akan plus. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi
Maksudnya jika A dibagi 0 maka itu tidak terdefinisi, ya hasilnya itu ya 0. 5 dibagi 0 hasilnya yaitu 0. Yang kedua yakni tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Jika A dibagi B itu beda atau tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya, jika 6 dibagi 2 itu beda dengan 2 dibagi 6. Karena apa? Hasilnya pun akan berbeda. Jika 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Namun jika 2 dibagi 6 maka hasilnya akan min 3. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.